Halo, selamat datang kembali di podcast Departemen Kemajuan, tempatnya orang-orang yang pengen maju bareng gue Hasan. Dan kali ini gue mau bahas tentang cara bikin CV, wawancara, dan nego gaji. Oke guys, biasanya gue bakal disclaimer bahwa apa yang gue sampein di podcast ini berdasarkan buku-buku yang udah gue baca, kursus-kursus yang udah gue ikutin, ataupun penelitian-penelitian yang udah gue baca juga. Tapi sekarang agak beda guys. Jadi khusus untuk pembahasan ini gue nggak punya referensinya gue pribadi dan menurut pengalaman yang udah gue tempuh selama 4 tahun di dunia kerja. Oke, kita mulai aja langsung kali ya. Jadi ngomongin kemampuan kita dalam membuat CV, terus keandalan kita juga dalam wawancara dan nego gaji, menurut gue ini adalah skill yang krusial banget dan harus banget lo milikin. Karena ketika berkarir sebagai profesional, kita kan pasti berharap bahwa kerjaan kita sesuai dengan apa yang udah kita pelajarin, apa yang udah kita kuasain, dan gaji yang kita dapat pun sesuai dengan pengalaman dan ilmu yang kita miliki. Jadi kita mulai aja langsung dengan cara membuat CV yang menarik. Jujur aja gue nggak mendesain CV gue dengan elegan atau penuh dengan kreativitas, karena gue kan berlatar belakangnya sebagai insinyur ya. Jadi pengalaman dan hard skill itu lebih dibutuhin untuk ditonjolkan di CV dibandingkan dengan gue buat CV yang kreatif dan colorful gitu. Beda lagi ya sebenarnya kalau lu jurusan DKV atau lu anak desain, itu memang perlu kan sebagai portofolio lu juga, dan lu sekalian nunjukin bahwa lu memang anak desain gitu ya. Tapi kalau lu di luar itu gue rasa nggak perlu. Yang penting adalah tonjolin skill lu, pelatihan yang udah lu ikutin, itu penting banget. Oke, lanjut lagi masalah CV. Sebenarnya ada beberapa tips yang bisa lu, atau sebenarnya informasi ya, bukan tips ya, yang harus lu tahu gitu. Pertama, zaman sekarang itu banyak HRD yang pakai ATS namanya. ATS itu Applicant Tracking System. Jadi sistem yang dipakai oleh HRD itu bakal nge-track secara otomatis apakah kandidat yang melamar di perusahaan mereka itu sesuai dengan kriteria yang mereka pengen rekrut gitu. Kayak misalkan gue lah ya sebagai civil engineer, ketika gue ngelamar dan memang pekerjaan civil engineer, ya udah gue sesuai, dan itu bakal kedetek di ATS itu. Nah, untuk itu lu harus tahu informasi kedua. Jadi lu harus penting banget sih sebenarnya nge-branding diri lu tuh sebagai expert. Lu expert di bidang apa? Iya, memang sih ada yang bilang bahwa generalis juga nggak masalah. Misalkan di bukunya Range, judulnya Range, gue lupa penulisnya siapa, tapi dia salah satu yang bikin opini bahwa ya generalis itu nggak masalah gitu. Tapi kalau gue pribadi, untuk bekerja di dunia profesional, menurut gue penting banget untuk menunjukkan ekspertise kita di mana, di bidang mana gitu. Misalkan kayak lo seorang engineer kayak gue gitu kan, civil engineer, ya gue bakal nunjukin bahwa gue kerja civil engineer di sini, site engineer dan segala macam. Gue tunjukin bahwa gue emang kerja di sana. Nah, dengan begitu orang tahu bahwa kemampuan gue ya di bidang ini gitu. Beda lagi kalau misalkan lu jurusan apa tapi lu kerjanya pindah-pindah gitu kan, pindah-pindah terus nggak nentu posisinya. Nah, itu menurut gue bakal jadi masalah nanti, takutnya ya. Kalau bisa dihindarin. Menurut gue sebelum lu lulus kuliah, lu harus nentuin lu mau jadi apa. Dan kalaupun lu nggak bisa jadi apa yang lu inginkan itu, ya lu bisa tentuin lagi kan pas lu udah kerja setahun di posisi apa, ya lu harus nentuin lu pengen di bidang mana gitu. Karena itu penting banget sih. Lalu selanjutnya adalah cantumkan pengalaman dan pelatihan yang relevan. Penting banget untuk lu cantumin pengalaman kerja yang relevan dan juga pelatihan yang relevan, karena nggak nyambung aja kalau lu sebagai content writer terus tiba-tiba ngelamar jadi engineer. Itu nggak masuk akal banget kan. Walaupun lu sebagai civil engineer mungkin pas kuliah, tapi ketika lu kerja sebagai content writer terus lu masukin content writer lu, padahal lu mau ngelamar misalkan junior atau senior civil engineer, ya itu bakal sulit banget. Jadi sebisa mungkin masukin pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan yang lu lamar. Kecuali lu mungkin jadi MT gitu kan, management train, mungkin agak bisa ya kalau misalkan lu punya banyak pengalaman beda. Tapi menurut gua untuk
yang lainnya kalau misalkan lu memang pengen profesional banget ya agak susah gitu. Jadi pastiin lu cantumin pengalaman kerja dan pelatihan yang relevan. Oke, setelah mungkin itu ya kalau untuk CV ya, gue nggak punya saran lain sih. Yang penting itu tadi, usahain kata kuncinya ada di CV lu. Misalkan lu ngelamar civil engineer, kalau bisa ya pengalaman kerja lu sesuaiin, atau misalkan lu ngelamar jadi anak IT, pengalaman lu sesuaiin. Lalu juga cantumin pelatihan kalau bisa yang sesuai. Misalkan kayak gue itu civil engineer ya, gue ketika ngelamar ya gue cantumin juga pelatihan gue yang sesuai. Misalkan kayak BOK construction atau rencana anggaran biaya, lalu ada scheduler, gue masukin tuh pelatihan-pelatihan yang udah gue ikutin. Ya kalau misalkan lu nggak punya pelatihan ya, saran gue sih ikut ya pelatihan-pelatihan online gitu, yang nggak masalah juga. Yang penting memang lu dites, terus waktunya juga nggak cuma sehari. Kayak misalkan di Coursera, ya gue nggak promosi sih, gue juga nggak di endorse, tapi gue saranin lu ikut pelatihan di sana. Lalu selanjutnya itu kita ngomongin seni wawancara. Sebenarnya nggak ada skill yang paling ampuh, nggak ada tips informasi yang paling number wahid atau yang top untuk wawancara. Inti dari wawancara adalah sebisa mungkin lu hilangin nervous lu, tampil percaya diri, dan kuasai bidang yang sedang lu lamar. Ketika lu menguasai bidang yang lu lamar, it's okay. Perjalanan lu pas wawancara itu bakal lancar aja. Dan juga jangan takut untuk jujur. Kalau misalkan lu nggak bisa, ya lu bilang aja. Tapi kalau lu memang bisa ya bilang. Jadi lu harus tahu takaran confidence dan jujurnya kapan. Misalkan gue sebagai civil engineer ditanya, apakah kamu punya pengalaman membuat jalan hauling gitu kan? Jadi jalan itu kayak jalan tanah doang gitu, sama sirtu dan segala macamnya. Beda kayak gue kan biasanya pribadi pakai jalan beton atau jalan aspal. Gue jujur pada saat itu bahwa saya belum punya pengalaman di sini Pak, tapi saya rasa sebagai civil engineer metodenya nggak bakal terjauh, terus secara konsep juga nggak bakal jauh gitu. Jadi saya belum pernah, tapi saya bakal belajar gitu sih. Itu penting banget sih, lu jujur ketika wawancara itu penting. Lalu kalau bisa ketika lu menceritakan diri lu atau membranding diri lu ketika wawancara, usahakan menggunakan kata kami. Misalkan ya karena lu kerja kan nggak sendiri. Kayak gue misalkan, coba gimana pengalamannya di kilang gitu kan. Ya gue dengan jujur bilang ya, kami di kilang membangun bla 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 bla, atau saya bersama tim membangun bla bla bla. Karena jangan pernah nunjukin bahwa lu tuh bisa sendiri kerja, karena nggak mungkin dong lu bisa selesaiin sendiri kerjaan. Pasti ada tim yang membantu lu sedikit banyak. Oke, mungkin itu ya untuk wawancara. Lalu di nego gaji, gue mungkin agak tarik sedikit informasi bahwa upah minimum di provinsi atau UMP paling tinggi itu di Karawang 5,2 juta. Pertanyaannya, apakah gaji atau UMP ini udah cukup untuk pengalaman-pengalaman yang udah lu milikin? Terus pelatihan-pelatihan juga yang udah lu ikutin? Itu jawabannya adalah tergantung. Kalau lu tinggal di daerah kayak Jogja terus gaji lu UMP-nya Karawang, kayaknya cukup. Tapi kalau misalkan lu tinggalnya di Jakarta atau Balikpapan gitu kan, kota-kota besar yang memang biaya hidupnya mahal, gua rasa kurang cukup. Untuk itu lalu harus bisa kan untuk menego gaji yang sesuai dengan pengalaman lu, ya kan. Terus pelatihan-pelatihan yang lu udah ikutin atau sertifikasi yang lu udah ikutin itu penting banget. Nah, ini khusus untuk yang sudah berpengalaman kerja selama 2 tahun ya. Kalau misalkan lu di bawah 2 tahun atau memang masih fresh graduate, kalau memang lu rasa lu punya skill yang penting banget untuk sebuah perusahaan, is okay, lu bisa lamar, lu bisa nego setinggi yang lu mau. Tapi kalau misalkan lu ngerasa masih agak kurang, lu masih butuh pengalaman, ya gua rasa yang penting tuh kerja dulu sih. Gaji tuh menyusul itu, yang penting pengalaman minimal 2 tahun lah, biar lu ada bargaining atau nilai tawar gitu. Karena kalau sebelum 2 tahun orang juga mikir ya, anak baru bisa apa sih gitu. Ya walaupun gue nggak ngeremehin sama sekali, gue juga pernah jadi anak baru, tapi yang gue rasain tuh memang kenyataannya yang gue rasain banget. Setelah 2 tahun kita baru paham dengan dunia kerja menurut gue. Setahun tuh mungkin kita udah ngerti, tapi nggak ngerti-ngerti banget. Tapi ketika 2 tahun stuck di kerjaan itu, lu bakal ngerti dengan kerjaan lu. Untuk itu, menurut gue lu harus
pastiin dulu lu bisa dapat pengalaman 2 tahun, baru lu bisa ada daya tawar yang cukup tinggi menurut gue. Nah ketika lu udah punya pengalaman, gue punya tips nih, ini yang gue pakai ya. Menurut pengalaman gue pribadi, ketika nego gaji, gue pertama, gue bakal hitung semua biaya yang gue butuhin, terutama biaya hidup, kayak biaya makan, kebutuhan pokok sehari-hari, duit transport, dan segala macem, di kota yang gue lamar. Misalkan gue ngelamar kerjaan di Jakarta, ya gue bakal hitung uang makan gue berapa ya, kira-kira sebulan, terus uang transport gue berapa, misalkan gue tentuin, kayaknya di Jakarta cukupnya 5 juta, 5 juta, itu yang pertama. Gue bakal tambah lagi dengan perhitungan lain. Jadi ini gue bikin sendiri ya perhitungan. Jadi kayak gue bakal kalkulasiin uang kuliah gue selama 4 tahun, ya kan? Lalu gue kurangin lagi dari 4 tahun itu, kalau setahunnya berapa ya? Nah setelah setahun itu gue bagi 12. Karena 12 bulan kan, biasanya kan kontrak setahun atau 6 bulan gitu, tapi gue bagi 12, itu yang gue ambil. Lalu setelah uang kuliah itu, gue bakal ngumpulin lagi uang yang udah gue keluarin untuk pelatihan-pelatihan atau sertifikasi. Gue bakal kumpulin semuanya, lalu gue bagi 12 lagi. Nah itu juga bakal gue tambah, misalkan 5 juta, terus uang kuliah gue misalkan 5 juta lagi, gue tambah lagi 5 juta, terus uang sertifikasi gue misalkan 5 juta, ya gue bagi 12 lagi, misalkan 400 ribuan, berarti udah 10,4 gitu kan. Lalu pengalaman, biasanya gue, bukan biasanya sih, sekarang ini gue membuat pengalaman gue itu harganya 500 ribu, jadi gue tambah lagi misalkan 500 ribu. Lalu setelah itu gue juga ada tunjangan, biasanya gue kalau misalkan lu udah punya anak atau istri, gue rasa lu bisa tambahin tunjangan anak dan istri. Gue ngikutin PNS ya, ASN, tunjangan istri 10%, anak 2%, itu gue tambahin juga dari yang udah gue kalkulasiin. Nah semua itu lu tambah-tambahin aja tuh. Misalkan totalnya lu di 10,7 atau misalkan 12 juta gitu. Ya udah, berarti minimal gaji yang harusnya lu terima segitu. Jadi kalau misalkan mereka nawar, ya itulah harga terendah yang harus lu kasih gitu. Dengan pengalaman yang lu punya dan juga kebutuhan yang lu butuhkan pada saat itu. Itu sih. Buat lu juga yang pengen template-nya, gua nanti cantumin link di bawah ya. Lu tinggal baca aja bukunya. Nanti ada cara ngitungnya yang lebih jelas gitu. Kalau misalkan apa yang gue omongin ini belum jelas gitu. Oke guys, mungkin sekian podcast kita kali ini. Terima kasih banget. Ini adalah podcast ketiga gue di bulan Desember. Kalau misalkan lu ketinggalan, lu bisa dengar lagi di Spotify. Thank you banget yang udah dengerin dan support Departemen Kemajuan. Saat ini udah 5.000 subscriber atau follower. Gue harap kalau misalkan lu tertarik, ya jangan lupa untuk subscribe Departemen Kemajuan di Spotify. Thank you guys.